Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Percaya diri meski Lesti punya masa lalu dengan Rizky DA. Rizky Bilar, gerah nyalain AC dong. Selebriti Rizky Bilar belak-belakan mengaku tidak cemburu dengan masa lalu penyanyi dangdut yang tengah dijodoh-jodohkan dengannya, yakni Lesti Kejora. Dilansir tribunwow.com, hal itu terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Indosiar, diunggah Jumat 18 September 2020. Diketahui sebelumnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang dianggap cocok bersanding. Meskipun belum menunjukkan keseriusan, keduanya kerap mengumbar kemesraan di depan publik. Namun, Lesti yang pernah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Rizky The Academy sampai sekarang pun masih sering dikait-kaitkan. Hal itu lalu diungkit presenter Sheila Purnama. Kalau Dede Lesti masih dikait-kaitkan sama mantannya, cemburu gak sama Rizky DA, singgung Sheila Purnama. Rizky Bilar segera menjawab tanpa ragu, mengutip kata-kata yang terkenal dari film Dilan 1990. Kenapa harus cemburu? Cemburu itu untuk orang yang gak percaya diri, ucap Rizky Bilar. Mantap, puji Sheila Purnama. Namun, jawaban itu masih dirasa kurang oleh sang presenter. Ia menyinggung bagaimana Lesti masih sering dikaitkan dengan sang mantan. Mengingat hubungan itu sudah terjalin lama dan sudah saling mengenal antar keluarga. Tuh, masih mengelak. Kok nggak cemburu gimana sih, cecar Sheila. Gerah juga, gimana sih lanjutnya? Rizky Bilar hanya menjawab hal itu dengan selorohan. Seperti kebiasaannya yang suka melawak. Kalau dibilang gerah, ini memang suasana agak kurang dingin. Nyalain AC dong, canda si pemain sinetron ini. Sheila lalu penasaran bagaimana perasaan bintang tamunya ini yang sesungguhnya. Pasalnya, sudah sering Rizky Bilar ditanyakan tentang Rizky DA dalam berbagai kesempatan. Sebagai orang yang peduli, orang yang care, kalau Dedek masih dikait-kaitkan sama Rizky DA, kamu gimana sih, ungkap Sheila. Rizky menegaskan, hal itu sudah dijelaskan sendiri oleh pelantun lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas itu. Lesti belak-belakan mengaku sudah tidak pernah memikirkan kisah cintanya yang telah lalu, mengingat Rizky DA kini telah menikah dengan Nadia Mustika. Lesti juga sudah bilang, sudah fokus ke depan. Dia juga sudah bilang, ngapain kak, aku udah sebobo teung sama dia, ungkap Rizky. Daripada aku terus mendengarkan orang lain, lebih baik aku langsung mendengarkan omongannya Dedek, tegasnya. Sheila masih mencari-cari celah untuk memancing bintang tamunya tersebut. Kalau Bilar sekarang sudah bahagia sama siapa? Tanya sang presenter. Saya bahagia dengan kehidupan saya dengan siapapun, ucap Rizky meledek. Sempat tertangkap basah digandeng Jordi Onsu. Cita-cita bongkar perlakuan Ruben Onsu. Sang biduan, beneran ya Oma tuh kalau gini. Setelah gagal dipersunting Roy Giur, Cita-Citata kembali dekat dengan Jordi Onsu. Kedekatan mereka terlihat saat Jordi Onsu menggandeng Cita-Citata di pesta ulang tahun Sarwenda. Menanggapi kedekatan sang adik dengan Cita-Citata, Ruben Onsu pun angkat bicara. Ruben pun mengaku tak mau terlalu ikut campur mengenai bagaimana kisah asmara adiknya. Hal itu diketahui dari YouTube Trans TV Official saat Ruben memandu acara brownies dengan bintang tamu Cita. Kalau gue urusan pribadi adik gue nggak pernah saya nanya secara spesifik. Kalau benar-benar mau jadi istri baru bicara sama gue. Tapi kalau sekarang ini baru penjajakan, baru mau kenal. Gua rasa repot sih kalau keluarga terlalu ikut campur, terang Ruben. Ruben juga tak melarang adiknya untuk bergaul dengan siapapun soal cari pasangan. Jadi bukan alasan gua melarang dia berkomunikasi dengan siapapun. Dan lagian juga bahagianya dia, kan ibaratnya hanya dia yang tahu. Jadi kita yang sayang sama adik kita, kita support, sambungnya. Cita yang berada di sebelah kakak Jordi Onsu pun menimpali bagaimana sikap Ruben padanya. Beneran ya, Oma Ruben itu kalau lagi kerja benar-benar jadi teman. Kalau gue lagi deket sama Jordi ya benar-benar jadi kakak koko yang baik. Dia nggak pernah nanya macam-macam. Biasanya kalau gue deket sama cowok lain suka kepo. Ada apa lu? Kalau ini dekat sama Jordi nggak pernah nanya, timpal Cita.
Lebih lanjut, Ruben mengurai untuk saat ini sebelum sang adik menemukan pasangan, maka ia akan mengurusinya. Buat gue, Jordi ini kan terakhir paling bontot. Siapapun yang jadi istrinya gue sudah tidak boleh cemburu. Kalau sekarang gue nggak dikasih tahu marah. Kalau nanti beristri yang ngurusin kan istrinya dia, jelas Ruben. Kemudian Ruben pun menyinggung perihal restu soal kisah sang adik dengan Cita. Gue waktu tahu Cita sakit juga dari Jordi gue telepon dia semangatin. Banyak yang nanya, emang lo restuin? Yang gue ngomong gue nggak pernah restuin itu kapan, tegasnya. Pemilik nama Ruben Samuel Onsu ini pun mengakui jika ia tak mengekang kehidupan adiknya. Ia juga memberi pesan penting ada hal yang tak boleh dilanggar oleh Jordi. Gue sama adik gue lakukan yang buat lo happy. Yang penting lo jangan narkoba, jangan nyakitin orang, jangan nyakitin hati perempuan, itu yang paling penting, tandas Ruben. Cita pun mengakui jika hubungannya dengan Jordi kini masih masa pendekatan. Iya, dulu pernah dekat terus ya udah agak jauh. Terus aku pacaran sama mantan tunanganku. Terus mulai dekat lagi, mulai kontak-kontak lagi. Ya emang belum jadian, masih kalau bahasanya PDKT, pungkas Cita. Via Valen pamer kartu pelajar SD, pernah menyamar jadi cowok. Masa pandemi Corona COVID-19 membuat orang-orang melakukan banyak hal di rumah, termasuk Via Valen. Serunya, saat berbenah rumah, ia menemukan kartu pelajar sekolah dasar atau SD. Via Valen memamerkan kartu pelajar SD yang pernah dimilikinya di akun Instagram terverifikasi miliknya, Jumat 18 September 2020. Melihat kartu tersebut, Via Valen ngakak, ia tak menyangka masih menyimpannya. Demi apa nemu ginian, tulisnya. Melihat kartu masa SD membuat pelantun sayang ini merasa sudah cukup tua. Maklum, kartu tersebut dikeluarkan pada 1991 silam. Ya Allah, udah tua aku, lanjutnya. Tak sampai situ saja, Via Valen juga langsung teringat dengan masa-masa seru saat sekolah. Tahun 2004, zaman dimana kalau ke sekolah pulang perginya ngantrol truk dari tikungan dekat bioskop Antasiwalan sampai ke jembatan Kutisari, Kenangnya. Rupanya, semua yang dilakukan Via Valen agar ia memiliki uang jajan lebih. Ia tak perlu mengeluarkan uang untuk ongkos kendaraan. Terus dilanjut jalan kaki ke sekolahnya, biar uang buat naik angkotnya iso digawen janjan, lanjutnya.